Penyerang legendaris timnas Indonesia Christian Gonzalez menawarkan diri untuk menjadi pelatih striker pasukan Garuda setelah kegagalan di Piala AFF tahun 2024. Gonzalez mengajukan tawaran ini kepada Ketua PSSI, Erick Thohir, melalui komentar di Instagram. Meskipun Gonzalez hanya memiliki lisensi CAFC, dia adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Liga Indonesia dan pernah membela timnas Garuda di beberapa turnamen. Bagaimana menurutmu? Tom Hai terkejut dengan reaksi supporter Heerenveen setelah Almere City menang 3-0. Dia kembali menjadi starter setelah sebelumnya menjadi cadangan karena pelatih Hedwiges Maduro dipecat. Hai pernah bermain untuk Heerenveen dan merasa terkejut karena dicemooh oleh supporter saat ditarik keluar. Dia mengatakan tidak mengerti mengapa hal itu terjadi, meski sudah memberikan yang terbaik selama di Heerenveen. Bagaimana menurutmu? Hedwiges lebih memilih supporter timnas Indonesia daripada Italia dalam menciptakan atmosfer stadion yang hangat. Dalam wawancara di kanal YouTube Tom Hai, bek dari klub Venezia ini menyatakan nyaman membela skuad Garuda. Ia memilih Indonesia karena merasa atmosfernya berbeda. Antusiasme supporter Indonesia memberikan motivasi tambahan untuk tampil maksimal di setiap pertandingan. Saya tidak ingin pilih negara lain di dunia ini, ujarnya. Bagaimana menurutmu? Ramai tagar STY out muncul di media sosial setelah timnas Indonesia tersingkir dari Piala AFF tahun 2024, memicu perhatian dari masyarakat Vietnam. Mereka bahkan meminta agar Shin Tae-yong tetap dilanjutkan sebagai pelatih. Masyarakat Vietnam merasa hasil di Piala AFF tidak maksimal karena banyak pemain inti tidak dapat bermain, dan mereka menekankan pentingnya tidak mengganti pelatih untuk menjaga stabilitas tim. Bagaimana menurutmu? Pelatih Arab Saudi yaitu Herve Renard membahas kesulitan yang dihadapi timnya di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Timnas Arab Saudi saat ini berada di peringkat 4 grup C. Meskipun Renard sebelumnya berhasil membawa timnya lolos ke Piala Dunia tahun 2022, performanya kini tidak memuaskan, termasuk kekalahan dari Indonesia. Renard menyatakan perlunya kerjasama dan solusi untuk menghadapi situasi buruk ini dan mengingat pengalaman buruk di awal pelatihan sebelumnya. Bagaimana menurutmu? Dalam wawancara dengan Reuters, Ketum PSSI Erick Thohir mengungkapkan mimpi timnas Indonesia untuk masuk 9 besar ASEAN. Saat ini, tim Indonesia yang dibimbing Shin Tae-yong memiliki peluang lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Erick berharap Indonesia bisa mencapai posisi 9 besar Asia dan ingin menjadi negara 50 besar dunia pada tahun 2045. Saat ini, masih banyak yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas sepak bola dan ekonomi. Bagaimana menurutmu? Ezra Walian menegaskan niatnya untuk kembali membela timnas Indonesia. Pemain dari Persik Kediri ini ingin kembali mendapatkan perhatian pelatih Shin Tae-yong setelah lebih dari 3 tahun absen. Ezra mengatakan penting untuk menunjukkan performa terbaik di kompetisi untuk mendapatkan kembali panggilan. Ia fokus pada klub dan ingin membuktikannya melalui permainan, bukan hanya kata-kata. Bagaimana menurutmu? Shin Tae-yong membingungkan media Korea Selatan dengan keputusannya. Timnas Indonesia tampil mengejutkan di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, tetapi tampil buruk di Piala AFF tahun 2024. Di kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia dapat bersaing dengan menahan imbang Australia dan mengalahkan Arab Saudi. Perbedaan skuad menjadi penyebab utama, di mana di kualifikasi Piala Dunia, ia menggunakan pemain senior, sementara di Piala AFF, ia memilih banyak pemain muda U22. Bagaimana menurutmu? Timnas Indonesia yang dilatih oleh Shin Tae-yong masih berusaha untuk mendapatkan tempat di Piala Dunia tahun 2026.
Coach Justin menyatakan bahwa meskipun Shin Tae-yong berperan penting dalam membawa tim ke Piala Dunia, dia ragu apakah pelatih tersebut memiliki kapasitas yang tepat. Justin juga menyoroti kebiasaan Shin Tae-yong dalam merotasi pemain, yang sering merugikan tim di laga penting karena kesulitan adaptasi para pemain. Bagaimana menurutmu? Keputusan Eliano Reinder untuk membela timnas Indonesia dikomentari oleh kakaknya, Tijani Reinder, yang senang dengan pilihan adiknya. Eliano, yang merupakan pemain dari PI Cheswold, menerima tawaran PSSI. Ia memiliki darah Indonesia dari ibunya, Angelina Lekatompes. Tijani memilih membela Belanda, namun tetap bangga dengan keputusan Eliano. Bagaimana menurutmu? Kabar buruk datang dari Justin Hubner, yang bermain di Inggris dengan Wolverhampton Wanderers U21. Setelah mengalami gegar otak, nilai pasar pemain ini turun hampir 1 miliar rupiah. Sebelumnya, dia harus melewatkan Piala AFF saat timnas Indonesia tidak lolos ke fase selanjutnya. Justin, yang berusia 21 tahun, mengalami cedera saat bermain melawan Aston Villa U21 pada 14 Desember tahun 2024. Dia mengatakan butuh waktu istirahat sekitar 4 pekan untuk pulih. Bagaimana menurutmu? Bintang Irak bernama Aiman Hussein menjelaskan kekuatan utama timnas Bahrain yang dapat menjadi pelajaran bagi timnas Indonesia sebelum pertandingan kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Irak mengalami kekalahan 0-2 dari Bahrain dalam Piala Teluk tahun 2024 meski Irak menguasai pertandingan. Bahrain memiliki pertahanan yang sangat terorganisir sehingga Irak kesulitan untuk mencetak gol. Timnas Indonesia akan bertemu Bahrain pada 25 Maret tahun 2025. Bagaimana menurutmu? Pelatih sepak bola asal Malaysia, Raja Isa Raja Akram Shah, mengatakan pemecatan Shin Tae-yong bisa berdampak buruk bagi timnas Indonesia. Desakan untuk mengganti Shin muncul setelah tim Garuda gagal di Piala AFF tahun 2024. Raja Isa menilai jika Shin dipecat, Indonesia berisiko kehilangan peluang di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Ia juga menilai pergantian pelatih dapat merusak ekosistem sepak bola yang mulai terbentuk di Indonesia. Bagaimana menurutmu? JSS memiliki mimpi untuk mendirikan panti asuhan atau sekolah di Indonesia. Dalam podcast Tom Haye, Jay mengungkapkan niatnya yang ingin menjadi kejutan dalam waktu dekat. Ia menginginkan untuk memulai proyek seperti panti asuhan atau sekolah. JSS yang memiliki kakek dari Indonesia merasa penting untuk memberi kembali kepada masyarakat karena merasa diterima dengan baik. Bagaimana menurutmu? Media asal Cina yaitu Sohu mengajak timnas Indonesia dan 2 tim lain di grup C kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia, yaitu Bahrain dan Arab Saudi. Mereka mengatakan ketiga tim tersebut mungkin akan tersingkir. Sohu percaya timnas Cina akan mengungguli mereka, mengikuti jejak Jepang dan Australia, yang diunggulkan untuk finish di 4 besar. Media tersebut menyebut, timnas Cina semakin kuat dengan pemain keturunan yang dinaturalisasi. Bagaimana menurutmu? Pengamat sepak bola Indonesia bernama Bung Binder mengungkapkan kekecewaannya atas kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF tahun 2024 dengan skuad U22. Ia menyoroti pentingnya para pemain mengatur emosi dan disiplin agar tidak menerima kartu merah. Bukan hanya itu, Bung Binder meminta supporter untuk memberikan kritik secara sopan dan konstruktif serta menjaga harapan untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Bagaimana menurutmu? Shin Tae-yong menyaksikan pertandingan Bali United melawan Persebaya Surabaya di pekan ke-17 BRI Liga 1 di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Bali United menang 2-0 dengan gol dari Privat Barga dan Irfan Jaya. Kedatangan Shin diduga untuk memantau pemain yang bisa dipanggil ke timnas Indonesia.
Beberapa pemain yang mungkin dipertimbangkan, termasuk Kadek Aren, Ricky Fajrin, Hernando Ari Sutaryadi, dan Malik Rizaldi. Bagaimana menurutmu? Jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga menghibur. Terima kasih.